Nama saya Regina, saya tinggal di Jakarta Selatan. Atas saran dari teman-teman semua, teman-teman komunitas saya, itu yang begitu concern dengan saya ketika saya divonis kanker paru-paru pada pertengahan tahun lalu. Saya menjalankan operasi, paru-paru kiri saya bagian bawah sudah dikeluarkan. Kemudian saya juga menjalankan kemoterapi selama 4 kali. Setelah kemoterapi saya selesai, teman-teman saya itu berkunjung. Lalu mereka semua menyampaikan support, doa untuk saya dari awal sampai saya selesai kemo. Ada beberapa teman saya yang rupanya memang sudah mengikuti meditasi dengan Pak Mertade. Dan mereka sangat-sangat menyarankan saya untuk ikut meditasi Pak Mertade. Walaupun secara medis sampai pemeriksaan terakhir itu saya sudah bersih, hasil PET scan-nya itu menunjukkan bahwa belum ada metastase. Semua bersih, kelenjar getah bening saya bersih. Oleh sebab itu dokter menyarankan saya sesegera mungkin untuk dioperasi dan diambil. Nah itu saya sangat bersyukur bahwa Tuhan menunjukkan langsung kepada saya bahwa saya ini sakit. Dengan indikator yang hanya simple saja, saya batuk-batuk, saya minum obat batuk sembuh, saya batuk-batuk lagi. Saya hanya berpikir bahwa saya asma. Tetapi ada dorongan dari hati saya harus periksa. Nah setelah diperiksa dinyatakan itu betul sel kanker. Saya mengalami trauma batin saya yang cukup berat. Kemudian ditambah lagi saya sakit kanker. Tetapi itu semua bisa saya lalui berkat juga doa saya kepada Tuhan dan teman-teman yang sangat-sangat mensupport saya. Jadi kalau orang pernah ke psikolog, saya juga pernah ke psikolog. Ada teman-teman saya yang juga psikolog. Kalau saya ke psikolog, itu berapa kali saya pergi itu, saya kok merasa saya kok susah ya untuk mengikuti sarannya psikolog. Itu nggak mudah. Kalau 10 yang disarankan, itu paling 2 yang bisa saya jalankan. Itu pun buat saya tuh nggak mudah. Kemudian saya coba, dan saya mencoba. Tetapi dengan ikut meditasi seperti ini, saya tuh merasa sepertinya kok saya mendapat satu wadah yang bisa menampung semua keluhan saya, sakit saya, dan boleh dikatakan secara hampir secara saya rasakan instan, ini bisa saya terapkan, bisa saya jalankan selama beberapa hari di sini, dan saya bisa merasakan indikator-indikator yang Pak Mertade sampaikan. Nah, pada kesempatan itulah saya merasa saya perlu untuk berjuang untuk bisa self healing, karena penyakit saya ini yang bisa membantu secara langsung ke badan saya itu adalah saya sendiri. Dokter yang menangani kanker saya bisa memberi jalan pengobatan, operasi, kemoterapi. Tetapi ke depannya yang namanya orang sudah kena kanker, itu bisa saya rasakan, bisa saya lihat dari kelompok kami ketika kami di kemoterapi. Di dalam ruangan kemoterapi, saya melihat wajah-wajah yang seperti tidak punya pengharapan. Mereka seperti merasakan saya berobat kanker,
saya nggak tahu ke depan saya masih bisa hidup berapa lama, ataukah bisa sembuh atau apa. Jadi sedikit sekali mereka punya pengharapan. Itu menurut pengamatan saya. Karena wajah-wajah mereka itu wajah-wajah yang berbeda sekali kalau kita pergi ke rumah sakit untuk periksa penyakit-penyakit lain. Kalau di dunia yang judulnya cancer, itu orang selalu berpikir itu penyakit mematikan. Jadi hanya support dari keluarga dan teman-teman itu yang bisa membuat kita bisa merasakan bahwa kita nggak harus mati besok gitu loh. Kita harus jalani pengobatan ini dengan tekun, dengan jiwa raga yang siap. Jadi ketika saya mau dioperasi, secara manusiawi, begitu saya divonis saya cancer, itu saya shock. Saya malam pulang tidur, saya hanya tidur, udahlah terjadilah gitu, pasrah. Semangat tiba-tiba juga hilang. Untuk apa gitu ya? Untuk apa saya harus bersedih, harus takut gitu? Saya hanya berdoa supaya saya diberi kesiapan, diberi mental untuk menghadapi penyakit saya. Besok paginya saya bangun, saya tuh bisa mempunyai semangat yang luar biasa untuk oke, kita berobat, saya siap apapun yang akan dilakukan buat saya gitu. Akhirnya saya tidak takut lagi, saya tidak syok lagi, saya siapkan mental saya sekuat-kuatnya untuk berobat, untuk operasi, untuk menjalankan semua pengobatan, apapun pengobatannya itu. Nah, setelah saya 6 malam 7 hari berada di sini, saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan menolong saya, memberi satu kesempurnaan untuk saya menjalankan kehidupan saya dengan bertemu Pak Mertade. Di situ saya sangat bersyukur bahwa sekarang saya mempunyai 3 wadah di dalam kehidupan saya untuk pengobatan saya. Yang pertama tentunya dokter saya yang terus monitor, karena cancer itu harus dimonitor per 6 bulan sampai 5 tahun. Kalau saya bisa melewatkan 5 tahun itu dinyatakan bersih. Yang kedua tentunya teman-teman saya psikolog yang terus mendampingi kehidupan saya, memberi support, memberi semangat untuk saya bisa menjalankan hidup saya. Dan yang ketiga adalah meditasi. Jadi saya sudah bersyukur saya mengenal meditasi. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu meditasi. Saya hanya tahunya meditasi itu hanya orang-orang yang pergi ke gunung untuk entah mencari inspirasi, mencari kekuatan atau apapun. Tapi sekarang saya betul-betul mengenal ternyata meditasi itu banyak, dan saya betul-betul mengenal satu meditasi yang cocok untuk saya.